Media sosial hadir sebagai dampak perkembangan teknologi, memicu orang untuk berinteraksi dan membagikan kehidupannya di media sosial. Bahkan, media sosial kini dijadikan ajang pamer diri. Tetapi tidak semua orang melakukan hal itu. Ada juga yang justru jarang bahkan tidak sama sekali membagikan kehidupan di media sosial. Perilaku ini sering dikaitkan dengan seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dibenarkan dosen psikologi Unhas, Dwiana Fajriati Dewi, bahwa bisa saja orang dengan perilaku yang jarang update di media sosial memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ini karena biasanya seseorang yang aktif membagikan kehidupan di media sosial untuk mendapatkan validasi. Sehingga mereka yang jarang disebutnya tidak membutuhkan validasi orang lain. Namun, dijelaskan Dwiana, faktor ini bukan menjadi satu-satunya bagi orang yang jarang update di media sosial untuk kemudian disebut memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena banyak alasan orang enggan membagikan cerita hidupnya di dunia maya, seperti faktor privasi dan menghindari penilaian sosial. Kalau soal jarang, ya bisa jadi tapi tidak menjadi satu-satunya faktor. Bisa jadi karena kan biasa kalau orang update status biasa itu motifnya adalah karena butuh validasi begitu ya, validasi eksternal. Jadi banyak sering mengupdate status untuk bisa diterima secara sosial, sehingga ketika dia jarang berarti dia tidak membutuhkan validasi dari eksternal, sehingga ya itu bisa dikatakan punya kepercayaan diri. Ya tentu saja semua hal itu tidak bagus berlebihan ya, semua hal, bahkan kepercayaan diri juga, karena bisa jadi ketika juga kita terlalu percaya diri, kita jadi kurang melihat ada kita kan setiap manusia punya kelebihan kekurangan, jadi kita jadi sedikit melupakan kekurangan kita ketika kita terlalu melihat sesuatu yang bersifat kelebihan kita ya. Jadi itu bisa membuat kita jadi salah mengambil langkah gitu ya, dan atau juga punya delusi harapan yang sedikit delusional gitu kayak, karena terlalu positif, terlalu percaya dengan kelebihan dirinya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kekurangan. Sebenarnya tidak ada, karena soalnya tidak ada standar juga, mungkin karena tidak ada penelitian juga ya terkait bagaimana sih perbedaan kepribadian, belum ada penelitian khusus. Itu menarik sih sebenarnya, memang diteliti apakah mungkin dari bisa jadi apakah karena kepribadiannya ya, misalnya yang introverted atau extroverted ya gitu. Tapi kalau mau dibilang umum ya kembali lagi ke masing-masing, karena juga oversharing itu juga kan juga sesuatu yang tidak ini ya. Mungkin baiknya bisa yang jarang update ya sebaiknya bisa update untuk representasi diri, citra diri, itu kan juga suatu hal yang positif. Jadi ya in the middle lah, ambil di tengah-tengah yang baiknya. Dwiana menambahkan, membagikan sesuatu di media sosial bisa bernilai positif untuk membangun citra diri ataupun personal branding jika selama yang diposting adalah hal baik. Dirinya mengajak mereka yang jarang update untuk sesekali membagikan di media sosial. Dwiana pun menekankan pentingnya kepercayaan diri dan harus menjadi sikap yang wajib dimiliki setiap orang, tetapi tetap memperhatikan batasan alias tidak berlebihan. Sebab berlebihan dalam bersikap percaya diri bisa membuat seseorang melupakan kekurangannya, yang akhirnya membuat salah dalam bertindak. Dwiana pun menyarankan untuk selalu menyadari kelebihan dan kekurangan tanpa melakukan perbandingan dengan orang lain, melainkan membandingkan dengan diri sendiri. Zulkarnain, Unhas TV.